Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian anak-anak? Apakah sehat, baik? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Lebih baik sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Ibu. Karena masuk semua, jadi tidak perlu Ibu absen satu persatu. Nah, bagaimana nih hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk belajar fisika bersama Ibu? Alhamdulillah masih semangat Ibu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingat minggu sebelumnya kita belajar apa? Saran Ibu. Ya, benar. Seperti kata Mbak Sisil, minggu kemarin kita belajar tentang besaran. Mungkin bisa dijelaskan besaran itu apa? Besaran itu segala sesuatu yang memiliki satuan yang didapat dari pengukuran dan dinyatakan dengan angka. Bagus. Seperti yang Mbak Sisil jelaskan, besaran itu adalah suatu benda atau suatu hal yang sudah memiliki nilai melalui proses pengukuran dan dapat dinyatakan dengan angka. Ada yang tahu besaran itu dibagi menjadi berapa? Besaran itu dibagi menjadi dua Ibu. Yang pertama itu besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, sedangkan besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, benar. Besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan turunan, seperti yang sudah Mbak Nadia paparkan tadi. Nah, tadi pas Mbak Sisil menjelaskan, ada kata pengukuran. Ada yang tahu pengukuran itu apa? Tidak tahu Ibu. Sebelum kita masuk ke materi pengukuran, Ibu mau bertanya, ada yang punya uang koin di sini? Tidak punya Ibu. Ini Ibu punya uang koin. Ada yang tahu tebal dari uang koin ini berapa? Tidak tahu Ibu. Selain itu, ada yang tahu tidak? Alat untuk mengukur tebal uang koin ini apa? Bisa acungkan tangan. Saya Ibu, jangka sorong. Saya Ibu, mikrometer skrup. Ya, betul. Jawaban dari Mbak Sisil dan Mbak Nadia yaitu jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Nah, jangka sorong ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita gunakan untuk mengukur tebal dari koin, mengukur tebal kertas, dan juga digunakan untuk mengukur diameter kawat yang sangat kecil seperti pada kabel listrik. Tujuan dari materi pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui alat ukur dengan ketelitian yang tinggi seperti jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Dan selain itu, kita juga dapat mengetahui manfaat dari jangka sorong dan mikrometer skrup dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video mengenai bagaimana atau hal yang dapat kita ketahui mengenai jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Baik Ibu. Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, apakah kamu juga memakai mistar? Eits, tentu tidak ya. Ada alat sendiri untuk mengukur ketebalan suatu benda loh. Kamu bisa menggunakan jangka sorong seperti ini nih. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Nah, kalian kan sudah menonton video yang sudah Ibu tampilkan. Apa
apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian ketahui dari video tadi. Mungkin bisa acungkan tangan. Saya Ibu, mengukur ketebalan buku. Saya Ibu tidak menggunakan penggaris. Ya, betul jawaban dari anak-anak sekalian. Jadi berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan, dapat kita ketahui masalahnya, yaitu bagaimana atau apa yang dapat kita lakukan untuk mengukur ketebalan uang koin dan juga diameter kawat maupun penghapus. Nah, pada permasalahan ini yang kita dapatkan di video, bagaimana cara kita mengukur dan juga alat ukur apa yang kita gunakan untuk mengukur ketebalan buku, ketebalan kertas maupun ketebalan penghapus. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk membuka LKS halaman 10 dan Ibu juga minta kalian untuk membacanya secara teliti, secara cermat dan juga dipahami.
Apakah kalian sudah membaca buku? Baik, jika sudah selesai, hal apa yang dapat kalian sampaikan mengenai pengukuran yang kalian dapatkan di LKS yang sudah kalian baca? Saya Ibu, untuk mengukur ketebalan buku itu tidak menggunakan penggaris, tapi menggunakan jangka sorong. Apakah ada alat ukur untuk mengukur hal dengan ketelitian yang tinggi selain jangka sorong? Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan ajukan tangan. Ada Ibu, mikrometer skrup. Baik, berdasarkan yang anak-anak sudah sampaikan, berdasarkan LKS yang sudah kalian baca juga, jadi itu kita dapat menghitung ketebalan buku ataupun ketebalan uang koin, ketebalan kertas, ketebalan penghapus menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian tahu cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup? Tidak tahu Ibu. Nah, karena kalian belum tahu cara menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skrup, maka Ibu akan membuat kelompok. Ini sekelas berapa jumlahnya anak-anak? 30 siswa Ibu. Baik, karena jumlah siswa dalam satu kelas ini ada 30, maka Ibu minta kalian untuk membagi kelompok dengan anggotanya 6 orang. Jadi apabila di sini ada 30 siswa, maka ada 5 kelompok yang tiap kelompoknya berisi 6 orang. Nah, untuk memudahkan dan menefisienkan waktu, Ibu minta kelompoknya berdasarkan tempat duduk. Baik, jika kalian sudah duduk bersama kelompoknya, Ibu akan menampilkan video tentang cara untuk melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Disimak ya anak-anak. Selain itu, juga kalian dapat mencatat isi dan beberapa hal yang mungkin kalian bingungkan, nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Halo semua, tidak seperti video yang lainnya, di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris, namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu, putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya,
Kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala nonius. Skala nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm.
Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Ibu, mohon maaf. Bisa diulang lagi videonya, soalnya tadi ada yang kelewatan. Halo semua, tidak seperti video yang lainnya, di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu, putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil, karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel,
ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala nonius. Skala nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Halo semua, tidak seperti video yang lainnya, di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu, putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil, karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis.
Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur.
Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Halo semua, tidak seperti video yang lainnya, di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu, putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil, karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis.
Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi, mudah kan? Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer.
Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Nah, anak-anak kan sudah menonton video tentang cara melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skru. Nah, Ibu akan meminta kalian untuk melakukan percobaan berdasarkan video yang sudah ditampilkan. Nah, di depan kalian, di meja kalian sudah ada mikrometer skru, jangka sorong, penghapus, dan juga uang koin. Nanti kalian akan melakukan percobaan sesuai dengan video yang sudah Ibu tampilkan. Nanti saat percobaan, Ibu akan menampilkan lagi sehingga kalian tidak mengalami kesulitan atau maupun kesalahan dalam langkah. Dipersilakan untuk melakukan percobaan. Halo semua, tidak seperti video yang lainnya, di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu, putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil, karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis.
Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah.
Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Halo semua, tidak seperti video yang lainnya, di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah.
Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu, putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar.
Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Ada yang mengalami kesulitan anak-anak? Jika tidak ada, bisa dilanjutkan. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya ya, mencatat data yang sudah kalian peroleh. Jangan lupa untuk menonton videonya. Baik, kalian sudah melakukan percobaan dan data-data yang sudah kalian peroleh pasti sudah kalian tulis di kertas. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara menghitung atau mengetahui hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Nah, pada saat pengukuran pasti kalian akan mendapatkan skala utama dan juga skala Nonius. Seperti yang sudah dijelaskan di video, nanti kalian hanya atau langsung saja menambahkan hasil dari pengukuran, yaitu skala utama ditambah skala Nonius. Untuk jangka sorong, skala Noniusnya itu
dikali dengan 0,1 cm. Untuk skala nonius pada mikrometer subgroup, kalian mengalikannya dengan 0,1 mm. Diperhatikan ya anak-anak satuannya. Nah, ibu akan memberi kalian waktu untuk mengerjakan atau menganalisis data yang sudah kalian peroleh. Menganalisis datanya yaitu dengan cara menambahkan skala utama dengan skala nonius. Dipersilahkan anak-anak.
Apakah kalian sudah menganalisis data? Sudah, Ibu. Baik, apabila sudah, Ibu minta pada perwakilan dari kelompok sebelah kanan dan juga sebelah kiri untuk memaparkan hasil dari analisis data kalian. Dipersilahkan. Saya Ibu, hasil pengukuran tebal penghapus yang menggunakan jangka sorong itu 1,32 cm Ibu. Saya Ibu, hasil pengukuran tebal uang koin menggunakan mikrometer sekrup yaitu 2,74 mm Ibu. Baik, dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok kanan dan juga kelompok kiri, yaitu hasil pengukuran tebal penghapus menggunakan jangka sorong yaitu 1,32 cm, dan juga hasil pengukuran tebal uang koin menggunakan mikrometer sekrup yaitu 2,74 mm. Apakah ada yang berbeda atau sama semua? Sepertinya ini sama semua, maka hasil percobaan ini benar karena sesuai yang sudah Ibu kerjakan kemarin atau Ibu sudah melakukan percobaan kemarin itu sama. Jadi dapat Ibu katakan bahwa percobaan ini berhasil. Baik, sesudah kita melakukan materi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran hari ini, mungkin Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan pada materi pengukuran hari ini. Dipersilahkan. Saya Ibu, kesimpulan dari materi pengukuran ini yaitu benda yang ukuran atau tebalnya itu sangat tipis itu dapat diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya, betul. Kesimpulan dari yang materi hari ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Sisil yaitu materi pengukuran atau materi hari ini dapat disimpulkan bahwa benda yang memiliki ukuran atau tebal yang sangat kecil atau tipis dapat diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Mungkin ada yang masih kurang paham atau bagaimana, bisa acungkan tangan. Tidak ada Ibu, sudah paham. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan penilaian harian pada halaman 12 di LKS kalian. Izin bertanya Ibu, tugasnya itu ditulis di buku LKS atau di buku tulis? Baik, untuk Mbak Sisil itu pengerjaannya itu dikerjakan di buku tulis ya. Nanti kalian soalnya ditulis kembali lalu jawabannya, tidak perlu ditulis di LKS. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat menjadi hal yang bermanfaat di kemudian hari. Amin. Ibu rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.